Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga dapat pada kesempatan ini membicarakan mengenai masalah hukum dalam agama Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam agama Islam hukum itu ada 5. Pertama wajib, kedua sunat, ketiga makruh, keempat mubah, dan yang kelima adalah haram. Setiap perbuatan kita akan digolongkan kepada salah satu daripada hukum tadi. Ya, jadi setiap perbuatan kita selama hidup di dunia ini akan tergolong kepada salah satu daripada hukum tadi. Oke, yang pertama adalah wajib. Wajib atau fardu. Jadi suatu perbuatan itu dikatakan wajib atau fardu adalah kalau perbuatan itu mengandung suatu hal, kalau dikerjakan berpahala, dan kalau tidak dikerjakan berdosa. Jadi itu pengertian daripada hukum wajib atau fardu. Fardu itu ada 2 macam. Pertama fardu ain, kedua fardu kifayah. Fardu ain adalah suatu perbuatan yang wajib kita laksanakan dan berlaku untuk setiap muslim yang sudah dewasa. Jadi kalau tidak dikerjakan secara pribadi oleh setiap muslim yang sudah wajib melaksanakannya, maka dia akan berdosa. Sedangkan yang fardu kifayah adalah perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh sebagian saja kaum muslimin, tidak keseluruhan. Artinya kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka yang tidak melaksanakan itu tidak mendapat dosa. Jadi sebagai contoh fardu ain adalah sholat wajib 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian sholat Jumat. Sholat Jumat ini ada satu ketentuan, kalau ditinggalkan 3 kali berturut-turut menurut hadis Nabi, maka seseorang itu dinyatakan kafir. Jadi sholat Jumat itu wajib. Kemudian puasa Ramadan, itu juga wajib, ya, wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berdosa. Kalau mau misalnya ada karena halangan tidak puasa, bisa dikodo pada bulan lain selain bulan Ramadan. Kemudian zakat fitrah, zakat mal, dan zakat-zakat yang lainnya sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan haul dan nisabnya, ya.
itu harus dikerjakan, harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Jadi bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu tentu tidak wajib. Nah, di sini ada satu ketentuan hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang telah mampu melaksanakan ibadah haji tapi tidak melaksanakannya, maka dia boleh jadi mati Yahudi, mati Nasrani, atau mati Majusi. Ya, itu. Jadi sangat berat kalau tidak dilaksanakan. Bagi yang mampu, yaitu mampu secara biaya, mampu secara fisik, dan mampu bisa dilihat dari segi keamanan di perjalanan dan sebagainya itu. Kemudian menuntut ilmu agama. Ini fardu ain. Setiap muslim, setiap orang yang mengaku dirinya muslim, maka dia harus menuntut ilmu agama Islam sesuai dengan kebutuhannya. Tidak semua ilmu agama harus dipelajari seperti ustadz-ustadz, tapi sesuai dengan keperluan kita sendiri sehari-hari, apa yang harus kita ketahui supaya kita bisa melaksanakan ibadah itu, bisa melaksanakan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia, supaya kita itu melaksanakannya dengan sesuai dengan syariah. Jadi kita harus belajar menuntut ilmu tentang agama Islam. Nah, contoh dari fardu kifayah ini adalah misalnya mengurus jenazah muslim. Itu ada 4 kewajiban yang harus dilakukan ya secara fardu kifayah. Artinya dilaksanakan oleh beberapa orang saja, itu sudah memadai. Yang tidak melaksanakan tidak akan berdosa. Yaitu pertama adalah memandikan mayat tersebut, kemudian mengkafaninya, kemudian mensolatkannya, ya, sholat jenazah, dan yang keempat adalah mengantarkannya ke pekuburan dan menanamnya di sana, di pemakaman. Itu mengenai hukum yang wajib, hukum yang fardu ya, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah yang lain adalah menuntut ilmu yang bukan ilmu agama, misalnya ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu teknik, ya, ilmu hukum, ilmu politik, ya, dan sebagainya. Itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi harus ada di antara kita yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Tidak semuanya harus kita pelajari, salah satu saja sudah cukup kita pelajari, dan orang lain nanti akan mempelajari yang kita tidak pelajari tersebut. Jadi harus ada dokter ya, supaya ada yang bisa mengobati misalnya ya. Kemudian adalah hukum sunat. Sunat itu adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan, ya, suatu perbuatan yang dilaksanakan kalau dikerjakan berpahala. Kalau dikerjakan berpahala. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, itu dia ya. Jadi tidak seperti yang wajib atau fardu. Di sini tidak harus dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Jadi contoh daripada yang sunat ini adalah sholat sunat sebelum dan sesudah sholat wajib, ya, ba'da dan qobla, ya, qobla sholat wajib. Kemudian sholat Idul Fitri, itu kemudian sunat. Sholat Idul Adha, ya, sholat duha, sholat witir, ya, sholat tahajud, dan sebagainya. Itu ada sholat-sholat yang lain lagi ya. Itu adalah sholat-sholat sunat. Kemudian puasa bulan Ramadan, puasa 6 ya, maksudnya puasa 6. Sudah puasa Ramadan, kita melaksanakan puasa 6. Apabila kita telah melaksanakan puasa Ramadan, yang wajib ini ya,
Yang sunatnya adalah puasa 6. Kalau kita laksanakan itu selama 6 hari di bulan Syawal, maka kita telah dinyatakan melaksanakan puasa penuh 1 tahun, ya. Puasa tahun tentu pahalanya berlipat ganda, ya. Kemudian puasa Senin Kamis, ya, puasa yang lain-lain, ya, dan sebagainya itu. Kemudian umroh, ya, di luar musim haji kita umroh, itu adalah hukumnya sunat. Kemudian berzikir, ya, berzikir sudah sholat wajib kita berzikir, atau pada waktu-waktu lain kita berzikir di mana saja, ya, di tempat-tempat yang bersih, di rumah, di mobil misalnya, sambil kita membawa mobil kita berzikir, maka itu hukumnya adalah sunat. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Makruh ini adalah kebalikan daripada yang sunat, ya. Makruh kalau dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau dikerjakan, maksud saya begini, kalau dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau tidak dikerjakan berpahala. Jadi perbuatan tersebut kalau dilaksanakan tidak berdosa. Tapi kalau dia dilaksanakan kita tidak berdosa. Kalau dilaksanakan tidak berdosa. Tapi kalau dilaksanakan kita berpahala, ya. Contohnya adalah makan sesuatu yang membawa bau yang tidak sedap, ya. Misalnya makan jengkol, makan pete. Tentu ini nanti napas kita baunya tidak sedap. Jadi makannya itu adalah hukumnya makruh. Kalau dimakan tidak berdosa, tapi kalau dimakan tidak berdosa. Kalau tidak dimakan kita berpahala, ya. Main kartu misalnya, ya, main kartu, main truk, itu hukumnya adalah makruh. Kemudian yang keempat adalah mubah. Mubah ini adalah diantara halal, ya, antara yang wajib dengan yang haram. Jadi kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau tidak dikerjakan pun tidak berdosa, dan tidak ada pahalanya. Dikerjakan, tak dikerjakan, tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya. Jadi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sifatnya adalah bebas. Kita kerjakan pun boleh, tapi tidak berpahala. Kita tinggalkan pun boleh, tidak berdosa. Jadi sebagai contoh adalah main bola, ya, main bola atau menonton bola, menonton TV. Ya, nonton TV itu adalah mubah, tidak berpahala, tapi juga tidak berdosa, ya, sesuai dengan syariah apa yang ditonton tersebut. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, hukumnya haram. Ini kebalikan daripada yang wajib fardu. Jadi pekerjaan ini harus pekerjaan yang dihindarkan ini. Kalau yang wajib itu pekerjaan yang harus kita lakukan. Kalau yang haram ini pekerjaan yang sebaiknya seharusnya kita tidak laksanakan. Kenapa? Karena pekerjaan yang haram ini kalau dikerjakan kita berdosa. Karena ini dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dikerjakan itu berdosa. Ini, ya. Jadi dan itu nanti pun derajat haram ini ada yang istilahnya haramnya itu dosanya dosa besar, ya. Pekerjaan dosa besar itu haram, ya, haram hukumnya. Dan ada juga yang dosa kecil, ya. Misalnya itu adalah yang berdosa besar itu berjudi, ya,
berjudi adalah dosa. Berjudi adalah dosa. Di samping berjudi, minuman keras. Ya. Kalau kita minuman keras, minuman yang memabukkan, yang mengandung alkohol ya, ini hukumnya haram. Ya. Kemudian memakan makanan yang dilarang, jelas-jelas dilarang dalam agama. Misalnya makan babi atau binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Jadi kalau kita ingin memakan kambing misalnya, ataupun lembu atau kerbau dan sebagainya, itu harus disembelih dulu atas nama Allah, ya, harus disembelih. Nah, kalau babi jelas disembelih pun atas nama Allah, tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Kemudian yang seterusnya adalah misalnya menipu ya. Menipu itu juga berdosa, hukumnya haram. Menipu ya, berbohong ya. Nyontek ujian juga termasuk berdosa sebetulnya itu ya. Nyontek waktu ujian. Perasaan kita nggak dosa, itu dosa. Mungkin dosa kecil ya. Mungkin dosa kecil. Kemudian mencaci ya, menyakiti hati orang ya, itu termasuk perbuatan berdosa. Dan kemudian curang, dalam suatu kegiatan kita berlaku curang ya, itu berdosa. Kemudian berzina ya, berzina itu hukumnya haram. Melakukan hubungan yang harusnya hanya boleh dilakukan suami istri yang sah, sedangkan yang tidak suami istri melakukan hubungan seks, maka itu hukumnya haram. Kemudian korupsi ya, korupsi itu hukumnya haram ya. Kemudian sogok menyogok ya, sogok menyogok hukumnya juga haram. Dan tentu masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya, yang nantinya kalaupun tidak ada di dalam hadis atau tidak ada juga dalam syariat disebutkan secara jelas, tentu ada nanti fatwa daripada ulama. Misalnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, apa saja yang haram, yang ditetapkan haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi inilah kira-kira hukum dalam agama Islam yang harus kita ingat, yang harus kita ketahui, supaya kita tidak terjerumus ke lembah dosa-dosa ya, ke lembah lembah hitam. Jadi setiap hari kita mudah-mudahan terbebas daripada dosa dan selalu mendapat pahala. Supaya apa? Supaya kita mendapat ridho ilahi. Kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita itu adalah karena Allah, dan kita mematuhi larangan-larangan Allah itu juga adalah demi ingin mendapatkan ridho ilahi. Kalau kita mendapat ridho ilahi, sudah bertentu Allah akan senang kepada kita, akan memperhatikan kita, memberikan rezeki kepada kita selama hidup di dunia, dan nanti di akhirat dipersilakan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini kita inginkan daripada kita masuk neraka. Tentu siapapun tidak ingin masuk neraka. Justru itu kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan ini adalah kebaikan untuk kita, bukan untuk Allah ya. Jadi kita sholat itu bukan untuk Allah. Allah tidak membutuhkan kita sebetulnya, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Justru karena itu kita laksanakan yang wajib dengan sebaik-baiknya. Yang sunat itu kalau bisa dilaksanakan ya sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau yang sudah tua-tua itu
ya maunya sholat sunatnya diperbanyak ya, sholat sunatnya diperbanyak. Dan usahakanlah menghindarkan hal-hal yang makruh, apalagi yang haram ya, apalagi yang haram. Karena apalagi kalau dia dosa besar itu misalnya syirik ya, syirik itu mensekutukan Allah, itu hukumnya haram dan itu termasuk dosa besar ya. Nah, jadi kalau dosa kecil itu tadi misalnya nyontek ya, kemudian melanggar lampu merah ya. Nah, jadi ingat bahwa melanggar lampu merah itu pun sebetulnya dari segi agama itu berdosa, walaupun dosa kecil. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak patuh kepada peraturan lalu lintas, maka nanti akan terjadi kecelakaan, bisa merugikan orang lain, mungkin bisa merugikan kita sendiri. Justru itu, marilah kita patuhi ketentuan-ketentuan syariah dan kita usahakan melaksanakan yang wajib sebaik mungkin dan melaksanakan sunnah sebanyak mungkin. Demikian, kalau kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang haram. Demikian uraian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.